Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi Teorema Pitagoras. Yang kita bahas kali ini adalah menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, salah satu dari segitiga khusus lainnya, selain segitiga siku-siku sama kaki, nah sekarang segitiga dengan besar ketiga sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, bagaimana cara kita menentukan hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga ini? Sama halnya pada segitiga siku-siku sama kaki, kita bisa dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, meskipun hanya diketahui salah satu panjang sisinya. Nah, sekarang coba perhatikan penjelasan berikut ini. Kalian perhatikan segitiga ABC pada gambar di samping. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, garis CD adalah garis simetris segitiga ABC. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, di sini sama sisi, sisinya sama. Ya. Nah, kemudian garis CD ini adalah garis simetris segitiga ABC. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Nah, segitiga ABC. Besarnya berapa sih? Nah, kalau segitiga sama sisi, kalau sama sisi berarti ketiga sisinya itu pasti sama panjang. Dan besar sudutnya juga sama panjang. Ya, sama-sama. Nah, segitiga sama sisi memiliki besar sudut yang sama besar pada ketiga sudutnya. Sehingga besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C itu adalah 180 derajat. Bagaimana buktinya? Nah, kalau segitiga sama sisi karena memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisi yang sama, maka besar sudutnya ini, jika sudut A ini 60 derajat, maka sudut C ini juga 60 derajat, maka sudut B ini juga 60 derajat. Jika ini dijumlahkan semuanya, nanti hasilnya akan 180 derajat, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, berapakah besar sudut di bawah ini? Nah, sudut ACD. ACD mana sih? ACD. Nah, jadi kita mencari sudut ini. Nah, kita mencari ini. Tadi kalau besar sudutnya ini 60 derajat, ya, ini 60 derajat. Sehingga kalau yang dicari ACD, tinggal 60 derajat ini dibagi 2. Berapa? Oh, 30 derajat. Nah, ini. Kemudian yang B, sudut ADC. ADC ini bentuknya sama dengan ini, siku-siku. Jadi kalau siku-siku itu 90 derajat. Kemudian sudut BCD. Nah, BCD itu sama dengan sudut ACD. Jadi sama-sama 30 derajat. Kemudian sudut BDC. BDC ini siku-siku. Jadi 90 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah panjang ruas garis AD dan BD? AD dan BD panjangnya gimana sih? Kalau sama sisi, jelas ketiga sisinya itu sama panjang. Jadi kalau ruas AD dan ruas BD itu pasti panjangnya sama. Panjang ruas garis AD itu sama panjang dengan ruas garis BD. Seperti itu ya.
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berapakah perbandingan panjang sisi BD dan AB? Nah, kalian perhatikan di sini, sisi BD dan AB. Nah, sekarang kalau perbandingannya misalkan di sini 2, di sini 2, di sini juga 2. Jadi kalau separuhnya itu nanti kan 1. Ya, seperti ini. Kalau BD banding AB itu 1:2, seperti itu ya. Nah, jadi BD itu sama dengan setengahnya AB. Kalau misalkan AB-nya 2, berarti setengah kali 2. Jadi BD-nya 1. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa AB banding BD itu 2:1 ya, atau BD banding AB itu 1:2. Sekarang berapa perbandingan panjang sisi BD dan BC? BD ini, BC ini. Nah, BC tadi kan sama dengan AB, jadi perbandingannya juga sama, 1:2 ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, perhatikan segitiga BDC. BDC, kalian perhatikan yang ini ya. Jika diketahui panjang BC itu 20, nah BC ini 20 cm. Tentukan panjang BD. Kita mencari BD ini ya. Caranya gimana panjang BD? Nah, kita mencari dulu panjang BC itu sama dengan panjangnya AB sama dengan panjangnya AC, sama-sama 20 cm. Sekarang kita harus mencari panjang BD-nya dulu. Untuk mencari BD ya. Jadi, panjang BD itu adalah setengah AB. Tadi AB berapa? 20 cm. Jadi setengah dikali 20 cm. Nah, ketemu bahwa panjang BD-nya itu adalah 10 cm. Nah, sekarang kita lanjut yang soal berikutnya. Perhatikan segitiga yang tadi ya, BC-nya 20 cm. Sekarang kita mencari panjang CD. Tadi BD-nya itu 10 cm ya. BC-nya 20 cm. Nah, BD tadi didapatkan dari setengah AB. AB-nya kan juga 20 cm. Jadi, setengah kali 20 itu 10 cm. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita mencari panjang CD ya. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi nanti CD sama dengan akar BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. BC-nya berapa? 20. Jadi 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. CD sama dengan akar 400 dikurangi dengan 100. Berapa? Akar 300. Nah, akar 300 bisa kita jabarkan jadi 100 dikali 3. Nah, jadi dari sini panjang CD-nya itu 10 akar 3. Nah, di sini 10 akar 3. Seperti ini adik-adik. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Berikut adalah tabel yang berisi tentang panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Gunakan teorema Pythagoras untuk melengkapi tabel berikut. Nah, kalian perhatikan di sini. Panjang sisi siku-siku terpendek ada 1, 2 sampai dengan 10. Kita mencari panjang hipotenusa dan panjang sisi siku-siku yang lain. Caranya bagaimana? Perhatikan ini. Sebelum menjawab tabel tersebut, perhatikan segitiga ABC di bawah ini untuk mengetahui perbandingan sisi-sisi segitiga. Nah, di sini kita misalkan AC ini adalah 2x. Maka nanti ini BC juga 2x, ini AB itu juga 2x. Nah, di sini ini adalah sisi ini, sudut ini ada 30 derajat, ini 90 derajat dan ini 60 derajat. Kemudian panjang AB itu sama dengan BC sama dengan AC sama dengan 2x, maka panjang AD, kita mencari panjang AD, AD-nya berapa? AD itu setengah kali AC.
atau setengah kali AB ya. Jadi AD itu setengah kali 2X. Berapa? AD itu sama dengan X. Kita sudah mengetahui ini X. Sekarang kita mencari CD. Caranya gimana? Pakai teorema Pythagoras. CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. CD kuadrat sama dengan AC kuadrat. Berapa AC-nya? AC-nya tadi 2X. Terus kemudian AD-nya itu adalah X. Jadi CD kuadrat sama dengan 4X kuadrat dikurangi X kuadrat. CD kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Ini kita kurangkan. 4X dikurangi X kuadrat jadi 3X kuadrat. Jadi CD sama dengan akar dari 3X kuadrat. Nah, akar ketemu kuadrat ini ya. Jadi akan hilang. Nanti tinggal CD sama dengan X akar 3. Nah, kita sudah mengetahui bahwa CD ini adalah X akar 3. Nah, dari sini kita nanti akan mengetahui perbandingan dari sisi-sisinya ya. Nah, sehingga perbandingan antara AD banding CD banding AC itu sama dengan sisi pendek banding dengan sisi tengah. AD ini kan sisi pendek, sisi tengah itu yang ini, CD. Kemudian bandingkan sisi panjang itu hipotenusanya ini. Nah, sehingga X banding X akar 3 banding 2X itu sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Ini kalian ingat-ingat ya. Jika segitiganya itu siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, tadi perbandingannya ini kan. Nah, seperti ini, panjang sisi siku-siku terpendek ini kita misalkan sebagai X, panjang hipotenusanya sebagai 2X, ini tadi ya. Kemudian panjang sisi siku-siku yang lain itu X akar 3. Nah, tadi diketahui sisi terpendeknya 1, sehingga panjang hipotenusanya adalah 2. Kemudian panjang sisi siku-siku yang lain adalah akar 3. Didapatkan dari sini. Ya, ini adalah sisi terpendek. Kemudian ini sisi tengah, berarti tengah itu siku yang lain ya. Ini tengah, itu sisi yang lain. Kemudian hipotenusa. Hipotenusanya 2 di sini. Nah, begitu selanjutnya. Kalau misalkan sisi terpendeknya itu adalah 2, maka hipotenusanya 4. 4 dari mana? 2X. Katakanlah ini adalah X. X-nya itu 2. Jadi nanti 2 dikali 2, 4. Yang ini juga begitu. Dari rumus ini X akar 3. Jadi X-nya berapa? X-nya 2. Jadi 2 kali akar 3. Ketemu 2 akar 3. Begitu juga seterusnya. Kalau 3, jadi nanti X-nya ini 3. Maka panjang hipotenusanya 2 kali 3, 6. Kemudian panjang sisi siku-siku yang lain jadi 3 akar 3. Seperti itu ya. Begitu seterusnya sampai jika sisi siku terpendeknya itu 10. Jadi 10 dikali dengan 2. 2X kan, X-nya 10. Jadi 2 dikali dengan 10, 20. Sehingga kalau sisi tengahnya atau sisi siku yang lain itu 10 akar 3. Jadi dari X akar 3 ya. Nah, kalian perhatikan ini. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalian perhatikan ini. Gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm dan sudut Q itu 60 derajat. Tentukan panjang PQ dan panjang PR. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, di sini Q-nya 60 derajat. Otomatis di sini sudah 90 derajat dan ini adalah 30 derajat. Di sini yang diketahui adalah QR. QR-nya 8 cm. Tentukan panjang PQ. Kita mencari PQ ini dan kita mencari PR. Sekarang kita mencari PQ dulu. Nah, sekarang perbandingan segitiga siku-siku yang tadi itu adalah 1 banding akar 3 banding 2. Kita tulis saja ya. PQ tadi adalah 1. Ini perbandingannya, bukan sisinya ya.
Ini perbandingannya, ini 1. Kemudian PR ini adalah akar 3. Dan ini adalah 2. Ini perbandingannya. Yang saya lingkari ini adalah perbandingannya. Sehingga untuk mencari PH itu adalah HR per PH. Nah, HR berapa? HR itu 2. PH berapa? PH yang kita cari 1. Jadi 2/1. Nah, di sini sudah diketahui adalah HR. HR-nya itu adalah 8 cm. Jadi 8 per PH sama dengan 2/1. Kemudian ini berlaku perkalian silang. Ya. Nah, 2 kali PH berapa? 2 PH sama dengan 1 kali 8. Nah, 2 PH sama dengan 8. Jadi PH-nya berapa? 8 dibagi dengan 2. Jadi PH-nya itu adalah 4. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa panjang PH itu adalah 4 cm. Kita sekarang sudah tahu kan panjang PH ini adalah 4 cm. Sekarang kita mencari panjang PR. Nah, kita mencari panjangnya PR. Tadi QR-nya 8 cm, kemudian PR-nya 4 cm. Maaf, PH-nya 4 cm. Nah, kita menggunakan perbandingan saja ya. PR per PH sama dengan akar 3/1. Perbandingannya di 1. Yang ini akar 3. Dan ini adalah 2. PR-nya berapa? Akar 3. PH-nya berapa? PH-nya 1. Jadi, yang sudah diketahui tadi PH. PH-nya 4 kan? PR per 4 sama dengan akar 3/1. Ini berlaku perkalian silang. Kita kali silang, jadi 1 kali PR sama dengan 4 kali akar 3. Jadi PR-nya sama dengan 4 akar 3. Nah, dapat diketahui bahwa panjang PR itu adalah 4 akar 3 cm. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.